Menjelajah dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan mata kuliah seminar manajemen operasi, yaitu tutorial analisis faktor. Sebagai contoh adalah penelitian mahasiswa manajemen operasi dengan menggunakan alat analisis faktor hasil penelitian Rizka Adelia. Adapun judul penelitian adalah analisis faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi usaha bakery di Sidoarjo. Dan perumusan masalahnya ada dua. Yang pertama, faktor apa saja yang dipertimbangkan pengusaha dalam pemilihan lokasi usaha. Yang kedua, faktor apa yang dominan dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi usaha. Tujuan penelitian yang pertama adalah mengetahui faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi usaha. Dan yang kedua, mengetahui faktor dominan yang dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi usaha. Variabel penelitian ini merupakan variabel konfirmatori, yaitu variabel yang didasarkan pada teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Di sini peneliti mengambil 8 variabel, yaitu aksesibilitas, visibilitas, lalu lintas, tempat parkir, ekspansi, lingkungan, persaingan, dan peraturan pemerintah, dengan jumlah indikator sebanyak 25 indikator. Dari setiap indikator variabel dibuat kuesioner atau pertanyaan dengan 5 jawaban pilihan, yaitu sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Di sini dicontohkan untuk variabel aksesibilitas yang memiliki 5 indikator, maka terdapat 5 pertanyaan. Setelah kuesioner itu selesai dibuat, maka disebarkan kepada responden. Adapun jumlah responden penelitian ini sebanyak 145 yang terdiri dari manajer dan pemilik usaha. Setelah kuesioner kembali, maka diinput datanya ke dalam tabel. Tabelnya seperti pada tayangan berikut ini. Kolom 1 berisi nomor. Nomor ini menunjukkan jumlah responden. Di sini hanya dicontohkan 25 responden dari 145 responden. Kemudian kolom-kolom berikutnya itu adalah mewakili dari indikator-indikator setiap variabel. Setelah data terkumpul, dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Jika semua data itu reliable dan valid, maka dilanjutkan ke analisis faktor. Adapun langkah-langkah analisis faktor adalah sebagai berikut. Langkah pertama, mengklik software SPSS dan akan muncul lembar kerja sebagai berikut. Di kolom kiri terisi angka-angka 1-25. Itu menunjukkan item atau indikator yang kita ambil. Kita memiliki 25 indikator atau item, sehingga nanti isiannya sebanyak 25. Kemudian di kolom yang sebelah kanan itu tertulis var. Langkah kedua, klik variabel view yang ada di pojok kiri bawah. Maka akan muncul name, type, width, dan lain-lain. Arahkan kursor ke nomor 1 dan name atau yang berwarna biru. Tuliskan item 1, kemudian enter. Maka baris kanan akan terisi secara otomatis. Nah, kalau semuanya sudah terisi, maka ganti desimal dari 2 menjadi 0. Dengan mengarahkan kursor ke angka 2, kemudian memilih panah ke bawah sehingga tabel terisi semua. Langkah kedua, klik variabel view yang ada di pojok kiri bawah, maka akan muncul name, type, dan lain-lain. Kemudian arahkan kursor ke nomor 1 dan name yang berwarna biru, tuliskan item 1 atau indikator 1, kemudian enter,
maka baris kanan akan terisi secara otomatis. Jika kita sudah mengisikan semua item atau indikator yang berjumlah 25, maka kita bisa mengubah desimal dari 2 menjadi 0. Nah, di tabel desimalnya sudah 0 semua. Langkah ketiga, klik data view yang ada di pojok kiri bawah, kemudian masukkan data hasil penelitian ke dalam tabel. Bisa dengan cara copy paste dan tabel akan terisi semuanya. Langkah keempat, klik Analyze, kemudian pilih Dimension Reduction, kemudian pilih faktor dan klik. Langkah kelima, muncul faktor analisis. Kemudian pindahkan semua item di kiri ke kanan dengan cara meletakkan kursor di item kiri, klik, arahkan kursor ke panah yang atas, klik, lakukan satu persatu sampai semua pindah ke kanan. Sekarang kita lihat semua item atau indikator sudah berpindah ke sebelah kanan. Langkah keenam, pilih deskriptif, kemudian klik. Centang initial solution, KMO, anti-image, dan continue. Langkah ketujuh, pilih extraction, centang correlation matrix, unrotate factor solution, dan based on agent value, kemudian klik dan continue. Langkah ke-8, klik rotation, klik varimax, klik rotated solution, klik continue. Langkah ke-9, klik scores, klik save as variable, klik continue, kemudian OK. Maka muncul output faktor analisis SPSS. Output analisis faktor dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Pada output pertama yaitu KMO dan BTS. Syarat KMO adalah lebih besar dari 0,5. Syarat BTS yaitu lebih kecil dari 0,05. Karena KMO sama dengan 0,731 atau lebih besar dari 0,5 dan BTS sama dengan 0,00 atau lebih kecil dari 0,05, maka analisis faktor dalam penelitian ini dapat diwujudkan karena sudah memenuhi persyaratan pertama. 2. Tabel output anti-image matrix, yaitu merupakan korelasi antara dua variabel dengan menganggap tetap variabel yang lain. Maka nilainya harus kecil. Anti-image correlation merupakan korelasi antar variabel independen yang ditunjukkan oleh kode huruf atau A atau nilai Measuring of Sampling Adequacy atau MSA. Adapun syarat yang harus dipenuhi adalah memiliki nilai MSA lebih besar daripada 0,5. Dari 15 indikator menunjukkan indikator ke-11 kurang dari 0,5. Lanjutan dari tabel MSA, terlihat 10 indikator yang selanjutnya, indikator ke-20 nilainya lebih kecil dari 0,5. Berdasarkan hasil MSA, terdapat 2 indikator yang tidak memenuhi syarat, yaitu indikator ke-11 dan indikator ke-20. Sehingga indikator ke-11 dan ke-20 di-drop, kemudian diulangi langkah-langkah seperti langkah yang pertama. 3. Tabel output communalities ialah
merupakan jumlah varian suatu variabel yang bisa dijelaskan oleh faktor yang ada. Semakin besar nilai komunalitas, maka semakin erat hubungannya dengan faktor yang tertentu. 4. Tabel output total variance explain. Total varian explain menggambarkan jumlah faktor yang terbentuk, maka harus dapat dilihat pada eigenvalues. Eigenvalues menunjukkan kepentingan relatif masing-masing faktor dalam menghitung varians dari total variabel yang ada. Jumlah angka eigenvalues selalu diurutkan pada nilai yang terbesar sampai terkecil. Nilai varian yang dimiliki lebih besar dari 1. 5. Output komponen matriks. Untuk mengetahui jumlah komponen yang dihasilkan dari analisis faktor, pada hasil output komponen matriks di sini dihasilkan 8 variabel. 6. Output rotated komponen matriks, yaitu untuk mengetahui distribusi indikator-indikator yang sudah dirotasi ke dalam faktor. Hasilnya 2 indikator di-drop karena tidak memenuhi syarat, sehingga sisa indikator yang ada itu adalah 21. Dari 21 indikator, beberapa menyebar di beberapa variabel, seperti misalnya tempat parkir, bertambah, lokasi strategis dibanding dengan lokasi usaha pesaing, dan lingkungan yang aman. Sehingga nama variabel dirubah disesuaikan dengan penambahan indikator yang ada. Dari tempat parkir kemudian berubah menjadi fasilitas tempat parkir. Untuk penamaan disesuaikan dengan peneliti atau disesuaikan dengan indikator yang terbanyak yang berada dalam variabel tersebut. Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat dijawab perumusan masalahnya, yaitu 1. Faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi adalah aksesibilitas, fasilitas tempat, visibilitas, lingkungan, lalu lintas, ekspansi, kelengkapan fasilitas, dan pemerintah. 2. Faktor yang dominan dipertimbangkan adalah aksesibilitas. Demikian contoh penelitian di bidang manajemen operasi dengan menggunakan alat analisis faktor. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.